Bilik Podcast. Halo sobat, gimana nih kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat ya. Apalagi di pandemi saat ini, sobat semuanya harus taat protokol kesehatan ya sobat. Jangan sampai ketular virus jahat ini ya sobat. Ngomong-ngomong, kita udah lama nih nggak bincang-bincang hangat di Bilik Podcast. Pasti sobat semua pada rindu kan sobat? Kali ini aku, Indah Putri Mawarni, ditemani sama sahabat Aku Ashifa Izzati Putri. Jadi di episode podcast kali ini kita bakal bahas tentang kata siapa sih jurusan administrasi publik itu nggak populer? Nah, karena lagi omongin administrasi publik nih Indah. Menurut Indah, administrasi publik itu apa sih? Kalau setahu Indah sih, administrasi publik itu turunan dari ilmu politik Syifa. Karena di administrasi publik itu kita belajar tentang politik, kita belajar tentang tata kelola pemerintahan, kita belajar tentang hukum, kita belajar tentang kehidupan sosial kita Syifa. Kalau menurut Syifa sendiri apa sih Syifa? Kalau aku pertama kali dengar kata administrasi publik ini waktu aku kelas 3 SMA Indah. Waktu itu aku pikirnya administrasi ini belajar tentang surat menyurat di perkantoran kayak gitu Indah. Terus kayak aku penasaran kan, tertarik gitu untuk belajar administrasi publik. Nah, pas udah masuk di jurusan ini, ternyata aku kayak sadar bukan cuman itu doang loh pelajarannya, kayak yang Indah bilang tadi tentang sosial, pemerintahan, kebijakan gitu kan. Ternyata cakupan ilmu administrasi publik itu luas banget ya Indah. Bener banget tuh Syifa. Cakupan administrasi publik itu bukan hanya soal administrasi aja Syifa. Kita belajar tentang hubungan kita dengan masyarakat, kita belajar hubungan kita dengan pemerintah, kita belajar tentang tata kelola gimana pemerintahan ini gitu. Jadi yang benar yang kita nggak tahu selama ini, jadinya kita belajar di sini Syifa, kehidupan yang sangat-sangat dekat sama kita Syifa. Sekarang aku mau nanya nih Indah, mata kuliah yang paling Indah suka di jurusan atau sama belajar di administrasi publik ini apa sih? Boleh diceritain dong Indah? Kalau yang paling suka, mungkin semuanya suka sih deh Syifa. Karena kan kalau kata orang tuh kalau kita udah suka sama sesuatu benda atau barang, pasti kita akan seneng tuh terus-menerus sama dia. Jadi kalau mata kuliah yang paling berkesan buat Indah itu mata kuliah etika administrasi publik Syifa. Karena di situ tuh kita belajar tentang gimana etika-etika para pejabat publik Syifa. Dan Indah juga baru tahu kita sebagai masyarakat ini ternyata bisa mengkritik dan memberikan pendapat kita kepada para pejabat publik yang melanggar kode etik mereka Syifa. Jadi etika administrasi publik itu ternyata kita sebagai masyarakat itu juga bebas berpendapat dan bebas mengkritik para pejabat publik tersebut Syifa. Jadi sebenarnya kita kalau ngelihat pejabat publik yang melanggar kode etiknya, sebenarnya kita bisa berpendapat Syifa. Tapi tentu saja ada peraturan-peraturan yang harus kita taati Syifa. Kalau Syifa sendiri apa sih matkul yang Syifa sukain? Kalau aku pribadi sih Indah sukanya sama mata kuliah kepemimpinan organisasi publik Indah. Waktu itu kan kita belajarnya di semester 3 kan ya. Nah awalnya aku nggak suka sama mata kuliah ini. Jadi pas akhir baru kayak serasa senang gitu belajar mata kuliah kepemimpinan organisasi publik ini. Nah aku mau nanya nih, suka duka Indah selama belajar di jurusan administrasi publik ini dong Indah, gimana? Kalau suka dukanya mungkin kesukanya dulu ya kali Syifa. Sukanya itu karena tuh kan kita tuh belajar di administrasi publik, kita belajar dengan kehidupan sosial. Jadi yang dulu, apalagi Indah dulu kan basic Indah kan dari MIPA nih Syifa di SMA. Jadi pas masuk jurusan administrasi publik ini, Indah tuh lebih paham dengan kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan. Dimana kan di administrasi publik ini kita belajar tentang hukum, baik itu hukum perdata gitu kan. Dan kita tuh lebih paham dengan gimana sih cara negara ini beroperasi, gimana nih cara kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi lebih paham aja gitu gimana kebijakan dirumuskan, bagaimana nanti pelaksanaannya dan bagaimana evaluasinya nanti. Jadi lebih relate aja sih Syifa ke kehidupan kita gitu. Kalau menurut Syifa? Kehidupan sosial gitu kan ya Indah. Berkehidupan sosial banget Syifa. Kalau menurut Syifa sukanya dulu belajar di administrasi publik ini lebih ke teman-temannya sih Indah, selain pelajarannya gitu kan. Karena Syifa juga Syifa emang dari soshom, emang dari sosial kan. Nah jadi ketemu teman-teman yang
langsung bersosialisasi di sini tuh kayak senang gitu Indah. Teman-temannya yang care, nggak individual gitu, Family kayak banget iya ya. family banget, kayak kompak gitu, satu kelas, satu jurusan gitu kan, satu angkatan. Nah kalau dukanya sih, hanya menurut aku gimana ya? Pelajaran administrasi publik ini kayak banyak teori gitu loh Indah, kayak banyak yang mau dihafal gitu kan, para ahlinya gitu. Nah mungkin itu Indah. Kalau menurut Indah dukanya gimana? Kalau dukanya sih, kalau menurut Indah, kalau dulu kan kita kuliah online tuh kan Syifa. Jadi kalau dukanya dulu tuh menurut Indah pas kita kuliah online tuh kerasa banget Syifa. Soalnya kan kita di tempat teori terus tuh tiap hari. Terus kita juga nggak berinteraksi langsung nih sama dosen atau sama teman-teman kita. Jadi kayak pikiran kita tuh buntu di situ gitu. Jadi Nggak ada teman diskusi. Iya, nggak ada gitu teman kan, diskusi gitu kan. Jadi pas online kemarin itu tuh pikiran tuh bener-bener buntu, nggak tahu diskusi mau kemana. Jadi di situ sih dukanya dulu tuh, karena kan kita di tempat teori tiap hari. Kalau sekarang kan kita udah mulai offline nih Syifa, dan kita juga udah mulai kuliah turun lapangan. Jadi teori yang kita dapat di kelas itu langsung kita praktekin di lapangan Syifa. Jadi lebih kerasa gitu kuliah kita. Kayak sumber bacaan juga langsung ada kan, kayak di reading room ada, di perpustakaan ada. Tapi kalau pas kita online kan kita nggak ada nih, kayak kekurangan banget bahan materi buat belajar gitu kan Indah. Nah ngomong-ngomong tentang kuliah online nih Indah, sekarang kan kita udah offline. Nah jadi gimana sih perasaan Indah dari kuliah kuliah online jadi kuliah offline gitu Indah? Kalau perbedaannya sih jelas beda banget ya Syifa. Soalnya kan pas kita kuliah online tuh kan kita nggak ketemu nih, kita nggak ketemu sama teman-teman, kita nggak ketemu sama dosen, kita nggak ke kampus, kita cuman di rumah doang, rebahan gitu kan, scroll HP gitu kan. Kadang Zoom aja itu kan kita sambil rebahan, sambil tiduran, sambil main-main medsos gitu kan. Jadi nggak fokus gitu, materi yang kita tangkap pun jadinya kayak setengah-setengah gitu kan. Jadi kalau perbedaannya sih sangat signifikan Syifa dibandingkan sama offline. Kayak kalau offline kan kalau kita misalnya ada kelas pagi, kita harus prepare dari pagi, bersih-bersih, mandi, prepare pakai baju yang rapi gitu kan, berangkat kampus. Setrika baju dulu, Iya, bener harus banget. pagi gitu kan. Bener banget. Jadi bedanya itu emang kerasa banget. Yang dulu kita berantakan, kayak Zoom gak mandi gitu kan. Sekarang kita harus prepare mandi, bersih-bersih, rapi, berangkat kampus gitu kan. Kayak beda banget sih, kerasa banget vibe jadi mahasiswanya Syifa. Apalagi kalau anak kos nih karena Indah, kayak prepare-nya tuh harus ekstra gitu loh, kayak bangun sendiri gitu, nggak ada lagi yang bangunin kalau di rumah gitu. Nah bersihin baju sendiri, ngerapiin baju sendiri, setrika baju sendiri, pokoknya apa pun sendiri gitu kan. Nah, menurut Indah, ciri khas anak administrasi publik itu gimana? Ciri khas mungkin nggak ada yang terlalu spesifik, tapi yang Indah lihat ya dari administrasi publik ini, yang paling menonjol itu adalah sisi kekeluargaannya Syifa. Dimana family-nya itu kerasa banget Syifa, dimana kan dulu kita kuliah online nih, terus pas kuliah offline itu benar-benar nggak ada yang namanya circle-circlean Syifa. Jadi kayak kita tuh kayak nyatu banget gitu Syifa. Jadi bukan sesama kita seangkatan aja, sama kakak-kakak tingkat juga kita nyatu gitu, kayak kita ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng. Nggak ada yang namanya kayak senioritas, yang junior, ini senior gitu. Jadi yang paling menonjol sih yang Indah lihat itu family-nya Syifa. Terus kalau kita lihat dari hari-hari biasanya, kalau ciri khas anak ADM publik tuh yang paling beda sama anak-anak jurusan lain itu mungkin dari outfitnya Syifa. Soalnya di ADM publik ini kita nggak dipatokin untuk pakai outfit yang kayak Indah lihat jurusan lain ya, kayak harus pakai baju putih ya, Rok, celana hitam gitu kan. pita-pita, pakai nama gitu kan. Kalau di administrasi publik nih kayak kita bebas asalkan rapi dan sopan gitu. Jadi itu sih merupakan suatu nilai plus juga ya, kita diberi kebebasan asalkan rapi dan sopan gitu. Gitu sih Syifa. Oke nih Syifa, Indah mau nanya nih sama Syifa. Menurut Syifa nih, kita kan udah kuliah offline nih. Menurut Syifa organisasi itu penting gak sih? Sebenarnya organisasi itu balik lagi ke individunya masing-masing kan. Ada yang bilang organisasi itu nggak penting karena mengganggu waktu kuliah gitu. Karena kan
saya di sini kuliah ngapain mikirin organisasi, mending kuliah gitu kan. Ada juga yang mikir organisasi itu penting karena tempat buat nyari pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja gitu kan. Kayak di organisasi ini kita kayak dilatih untuk manajemen waktu, manajemen diri sendiri gitu kan Indah. Nah, jadi karena kebetulan aku juga masuk ke pengurusan HMAP, nah aku lebih lebih seneng aja gitu kayak abis kuliah ada rapat, nggak kayak kuliah pulang, karena kan di sini aku juga ngekos kan ya Indah. Jadi kayak ngapain sih aku di kos, karena dulu kan di rumah aku juga di rumah mulu kan, nggak ngapa-ngapain. Nah jadi karena udah di Padang, aku lebih produktif ya? Iya, harus pengen lebih produktif gitu. Jadi kayak abis kuliah ada rapat, nah itu kayak kesenangan sendiri daripada di kos kan, kayak bosen. Nah kalau Indah sendiri lebih milih mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura nih Indah? Kalau Indah sendiri sih tim kura-kura ya Syifa, sama banget nih sama Syifa gitu. Karena itu tuh suatu hal yang produktif dan itu suatu hal yang positif gitu. Ngapain kita siap kuliah pulang, kita tuh nggak ada kegiatan lain gitu. Yang kita kenal cuman lingkup kelas dan jurusan kita aja. Kalau kita masuk organisasi, kita bisa mengenal dunia luar gitu kan. Dan ada pikiran orang tentang organisasi itu merusak kuliah katanya. Menurut Indah sih itu nggak benar ya, itu tergantung mindset kita sendiri gitu kan. Gimana cara kita itu memanage waktu, gimana cara kita itu mengatur plan-plan yang akan kita buat gitu kan. Kalau mengatur skala prioritas. Iya, gitu bener kan. banget. Ini belum lagi tugas-tugas dan dosen yang banyak gitu, belum lagi ada rapat-rapat yang harus dikerjain. Bener banget, apa yang harus diprioritasin ya itu duluan yang harus dilakuin gitu. Kalau emang kuliah ini emang penting banget ya kuliah dulu gitu kan, nanti organisasi bisa habis kuliah gitu. Jadi kalau mindset orang tentang organisasi mengganggu kuliah itu sebenarnya tergantung kitanya juga sih, gimana kita manage-nya. Terkadang kan orang kalau organisasi kuliahnya keteteran, itu kan tergantung orangnya lagi gitu, tergantung dia gimana cara dia mengatur kehidupannya gitu sih Syifa. Nah Indah, karena kayaknya udah banyak banget nih bahasan yang kita bahas nih kan, udah cukup jauh. Nah boleh dong Indah kasih pesan buat camaba yang mau masuk ke jurusan administrasi publik gitu, apalagi buat teman-teman yang teman-teman 2022 nih yang baru lulus SNMPTN kemarin. Boleh dong Indah pesannya? Pesan-pesan untuk teman-teman semua mungkin yang udah lulus, mungkin di jurusan administrasi publik khususnya, itu tuh jangan menganggap dulu kalau jurusan kita ini susah, matkulnya susah-susah. Jangan berpikir dulu seperti itu, karena kalau teman-teman mau menjalani itu semua akan terlewati teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar, di sini kita belajar gitu. Jadi teman-teman jangan bermindset dulu kalau semuanya ini susah untuk dijalankan. Teman-teman itu harus bermindset positif bahwa kita bisa loh gitu. Kita sama-sama bisa ngelewatin ini semua loh teman-teman. Iya, karena teman-teman itu nggak sendiri di sini. Kita satu jurusan itu rame loh teman-teman. Kayak kehidupan sosialisasinya itu, apalagi kekeluargaan yang tadi seperti yang Indah jelasin tadi teman-teman. Pokoknya have fun deh, kuliah di sini have fun banget. Seneng banget sih teman-teman. Iya. Dan buat teman-teman yang lagi mikirin jurusan nih, teman-teman yang mau ikut SBMPTN, mau ikut mandiri, teman-teman itu harus lihat dulu passing grade dari jurusan yang akan teman-teman pilih. Kalau untuk jurusan administrasi publik sendiri, teman-teman bisa lihat passing grade-nya di website Visip Unan ICID teman-teman. Ada di bawah ini. Teman-teman bisa lihat di situ, teman-teman juga bisa lihat nanti passing grade jurusan-jurusan lain yang teman-teman minati. Jadi nanti nilai teman-teman itu nggak sia-sia teman-teman. Jadi nanti teman-teman nilainya segini, ambil jurusan ini jadinya nggak lolos gitu kan. Jadinya kan sia-sia teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ambil jurusan, teman-teman pelajari dulu jurusan tersebut, teman-teman lihat dulu passing grade-nya berapa gitu ya teman-teman. Iya. Nah, selain passing grade juga nih teman-teman juga harus cari tahu prospek kerja dari jurusan atau jurusan administrasi publik ini khususnya kan teman-teman. Jadi gimana sih prospek kerja dari jurusan administrasi publik ini, karena sebenarnya cakupan dari prospek kerja jurusan administrasi publik ini tuh nggak sempit loh teman-teman, luas banget ya, bisa di swasta, bisa di pemerintah gitu kan ya Indah. Nah, oh ya Indah, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan tentang jurusan administrasi publik kali ini. Nanti kita bisa lagi ya bincang-bincang di episode podcast selanjutnya mungkin. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu nantikan
episode podcast selanjutnya. Jangan lupa ya teman, dinantikan ya teman-teman. Iya, Bye bye teman-teman.